semua, perkenalkan nama saya Sisya Citrawati dengan NIM 21G10045 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugio Pranoto Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai pembelajaran teologi moral hidup yang telah disampaikan pada kuliah teologi moral hidup oleh Pak Didi. Materi refleksi yang akan saya berikan itu terdiri dari poin yang pertama, pembelajaran teologi moral hidup. Lalu poin yang kedua, makna hidup manusia. Dan yang ketiga, itu ada sikap dan pandangan kita tentang martabat hidup manusia. Pembahasan untuk yang pertama, itu ada pembelajaran teologi moral hidup. Moral merupakan suatu ajaran mengenai tingkah laku manusia yang didasarkan pada pandangan hidup dan agama yang dianutnya. Hal tersebutlah yang menuntun kita agar tidak melenceng dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mengetahui perbuatan atau tingkah laku yang benar dan yang salah. Dari pembelajaran teologi moral hidup ini dapat kita ketahui mengenai seberapa besar dan pentingnya moral pada pribadi kita. Pribadi dengan moral yang baik akan berpengaruh baik pada kehidupan di masa yang akan datang. Berlaku pula untuk sebaliknya. Selain itu, moral dapat pula mengembangkan watak dan kepribadian seseorang. Lalu untuk menumbuhkan nilai-nilai moral itu seperti cinta kasih, kebaikan, kejujuran, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab. Lalu untuk poin yang kedua itu ada makna hidup manusia. Siapa sih manusia itu? Nah, manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh manusia, itu mampu menciptakan berbagai macam teknologi modern. Dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia mampu menembus ruang angkasa yang jauh di sana atas kekuasaan Allah yang maha mulia. Selain itu, setiap manusia juga memiliki hak, yaitu hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Nah, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh dirampas oleh siapapun. Nah, setiap manusia juga berhak untuk menjaga dan memelihara hidupnya sendiri dan wajib menghormati serta melindungi hidup orang lain. Nah, untuk makna hidup manusia ini sendiri itu jika manusia tersebut mampu untuk melepaskan diri dari sifat keduniawiannya dan memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang mendekatkan diri dari Sang Pencipta. Untuk poin yang terakhir yaitu ketiga, itu ada sikap dan pandangan kita tentang martabat hidup manusia. Sikap dan pandangan kita tentang martabat hidup manusia itu berada pada sikap kita yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, menghormati satu sama lain, tidak semena-mena dalam mengambil keputusan, dan menghargai sesama. Begitu pula dengan pandangan kita sehari-hari mengenai martabat hidup manusia, sebagaimana contohnya itu menilai seseorang dari harta yang dimilikinya. Nah, biasanya orang yang memiliki harta yang berlimpah dan banyak memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu, maka orang tersebut akan merasa disegani dan dihargai. Lalu ada pula yang menilai seseorang berdasarkan pada penampilannya saja, padahal hal tersebut tidak menjamin sikap seseorang tersebut baik atau tidaknya.
Nah, kebaikan seseorang itu hanya dapat dinilai berdasarkan sikap dan cara dia memperlakukan orang lain. Nah, banyak pepatah yang bilang jangan melihat seseorang hanya dari covernya saja, karena hatinya belum tentu sama dengan yang terlihat. Nah, baik, begitu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih.